Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan khotbah dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Mei tahun 2020 ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sebuah dongeng di Timur Tengah, di gurun pasir. 3 orang kafilah melakukan perjalanan berhari-hari, bahkan sudah berminggu-minggu. Mereka bahkan sudah kehabisan bekal. Tapi kota Baghdad yang mereka tuju sudah dekat. Baghdad adalah ibu kota Irak di Asia Barat Daya. Lalu pada suatu hari menjelang malam, terjadilah badai, angin topan yang bisa mengubur hidup-hidup, bahkan benda-benda yang ada di permukaan padang gurun pasir. Ketiganya segera mencari perlindungan dan mereka menemukan sebuah gua. Mereka lalu masuk. Karena memang sudah lelah, mereka langsung tertidur pulas. Besok paginya mereka terbangun dan alangkah terkejutnya. Di dekat mereka ada 2 kerangka manusia. Di sudut gua itu ada sebuah peti yang sudah kotor berdebu, tapi nampak masih kokoh dan kuat. Lalu ketiga orang kafilah itu segera berebutan mengambil peti itu dan membukanya. Alangkah gembira mereka walaupun terkejut, karena isi peti itu adalah emas, berlian, dan berbagai permata lainnya yang berharga.
Mereka kemudian berpikir, kenapa orang ini mati? Lalu mereka mengambil kesimpulan, tentulah dua manusia yang kerangkanya tertinggal di sana saling membunuh untuk memperebutkan harta itu. Ketiga orang kabilah segera melanjutkan perjalanannya dan sepakat nanti setiba di kota Baghdad mereka akan membagi tiga harta itu sama rata. Mereka berjalan begitu gembiranya. Kemudian di tengah perjalanan salah seorang di antara mereka berkata, beginilah, sebelum kita tiba di kota kita lebih bagus dulu makan. Biarkan aku sendiri dulu yang membeli makanan ke kota, lalu akan pulang. Kita makan bersama, lalu kita kenyang, kita lanjutkan perjalanan. Tiba di kota, kita akan bagi rata. Dia pergi meninggalkan dua sahabatnya. Sesudah dia pergi, kedua orang yang tinggal ini kemudian sepakat, begini saja, nanti kalau dia pulang kita bunuh, supaya nanti harta ini tinggal kita berdua yang membaginya. Orang itu kemudian datang, benar mereka membunuhnya dan menguburkan apa adanya. Harta itu sekarang akan mereka bagi dua. Lalu mereka berjalan dan mengingat dia kan sudah membeli makanan. Baiklah dulu kita makan. Mereka berdua sepakat. Lalu mereka mengambil makanan yang dibeli oleh temannya yang sudah mereka bunuh. Mereka makan dengan lahap. Tapi belum menyelesaikan makanan itu, mereka sudah kejang-kejang. Apa yang terjadi? Rupanya makanan itu sudah diracuni. Orang pertama tadi yang membelinya berpikir, kalau mereka makan ini mereka akan mati keracunan, nanti peti itu adalah bagian saya sendiri. Kedua orang ini karena keracunan, kejang-kejang, kemudian mati. Itulah akibatnya. Tiga orang kafilah ini mempunyai sifat yang sama sebagai orang-orang tamak. Yang satu terbunuh, yang dua sangat tragis mati keracunan. Yesus mengajar banyak orang. Tiba-tiba seorang di antaranya berkata, katakanlah kepada saudaraku supaya aku berbagi warisan dengan dia. Lalu Yesus berkata, siapa yang sudah mengangkat saya menjadi hakim atau perantara atas kamu? Permintaan ini bukanlah permintaan yang bodoh, tapi permintaan yang pintar. Orang ini tahu siapa Yesus. Yesus adalah orang terpandang, seorang guru, seorang terpelajar. Katakanlah dalam kalangan orang Yahudi pada zaman itu, Yesus adalah high social intelektual. Selain itu dia bijaksana. Dia juga adalah orang yang berwibawa. Lalu kalau permintaannya disampaikan di tengah-tengah orang banyak, tentu Yesus akan sungkan untuk menolaknya. Dan lagi pula sudah didengar oleh orang banyak. Nanti orang banyak itu kelak akan menjadi saksi. Tapi Yesus tidak terjebak. Sebetulnya Yesus bukan mau mengatakan kapan di mana kau mengangkat saya. Tapi Yesus mau mengatakan misiku, tugasku bukan soal membagi harta warisan duniawi. Misiku adalah untuk menyampaikan warisan sorgawi. Bukan emas, bukan permata, bukan berlian, bukan tanah, bukan harta dan uang. Tapi yang mau diwariskan oleh Yesus ke tengah-tengah dunia ini kepada umat manusia yang percaya kepadanya adalah warisan sorgawi. Harta yang tidak ternilai harganya. Dan itulah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ketamakan. Ketamakan adalah kata dasarnya tamak. Greed. Dalam terjemahan King James, ketamakan itu disebut dengan
kopetisnis, keserakahan. 3 kafilah itu sama-sama tamak, sama-sama serakah, lalu mereka mati. Kemudian Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Dan inilah judul khotbah kita ini. Orang kaya yang bodoh, punya tanah yang luas, hasilnya berlimpah-limpah. Tapi dia kebingungan, kemanakah disimpannya hartanya ini. Orang kaya yang bodoh ini tertuju pikirannya hanya kepada harta, hanya kepada hasil tanahnya yang melimpah-limpah. Sebetulnya orang kaya ini harus menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan banyak kepadanya. Seharusnya lah dia bersyukur. Seharusnya lah dia bergantung kepada Tuhan. Sebab siapakah yang memberikan hartanya ini? Bukankah itu adalah Tuhan? Mari kita berhitung, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar. Kalau kita manusia bernapas, kita masing-masing membutuhkan minimal 14.000 liter udara. Kandungan 20% oksigen dan 79% nitrogen. Kalau kita beli, harganya 176 juta. Itulah yang kita butuhkan setiap hari. Dan kalau kita kalikan setiap bulan, 5,3 miliar. Dan kalau kita kalikan, kalau seseorang hidup 80 tahun, dia sudah menghabiskan dana sebesar minimal 5,4 triliun. Dari manakah udara itu? Betul, udara itu adalah dari bumi ini, dari alam semesta ini. Tapi kan kita harus bertanya, siapakah yang menciptakan bumi dan alam semesta ini? Siapakah yang mengendalikan segalanya? Sebagai orang beriman, tentulah kita akan menjawab, Tuhanlah pencipta. Dialah yang memberikan segala sesuatu. Bukan hanya permata, bukan hanya tanah, bukan hanya emas, tapi jauh lebih berharga dari emas dan permata itu adalah udara. Andaikan tidak ada udara, semua makhluk hidup akan mati. Sebentar kita ingat, di Amerika ada seorang warga kulit hitam, George Floyd, ditangkap polisi. Lehernya dijepit oleh lutut polisi itu, sehingga orang itu tidak bisa bernafas. Teriakan terakhir, ucapan terakhir dari George Floyd ialah, I can't breathe. Saya tidak bisa bernafas. Orang kalau sudah tidak bisa bernafas, dia akan mati dalam hitungan hanya beberapa menit. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita bernafas, memberikan udara yang gratis tanpa bayar, dan sesuka hati kita menghirup udara segar yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia di bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kondisi kita adalah kondisi yang sangat sulit. Kita dengar berita di televisi, ada seorang kaya di Amerika, kaya raya, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi dia terkena COVID-19. Akhirnya dia gagal bernafas, tidak bisa menghirup udara, dan dia mati. Putrinya menangis. Lalu putrinya berkata, tidak ada arti kekayaan, tidak ada arti uang yang berlimpah-limpah. Ayahku kaya raya, tapi sungguh malang. Saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia tidak dapat menghirup udara yang gratis sekalipun. Itulah harganya pemberian Tuhan bagi kita. Tiada bandingannya. 5,3 triliun kalau manusia hidup 80 tahun, dihabiskan hanya untuk bernafas. Tetapi lebih dari itu, Tuhan bukan hanya memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan warisan kekal bagi kita. Harta abadi, itulah kehidupan kekal. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dari dialah hidup itu. Dialah sang kasih itu yang memberikan segala-galanya
untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang kaya bodoh ini berkata, sesudah dia merombak lumbung-lumbungnya menjadi lumbung yang besar, lalu dia masukkan ke dalamnya gandum-gandum dan makanan-makanan, lalu dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, di sini sudah banyak tersimpan makanan untuk bertahun-tahun. Makanlah, minumlah, beristirahatlah, dan bersenang-senanglah. Itulah karakter manusia duniawi. Hanya memikirkan makanan, hanya memikirkan minuman, lalu hidup bersenang-senang. Ada seorang kaya di Amerika yang hampir setara dengan Bill Gates, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sama, termasuk dengan Mark Zuckerberg yang menemukan Facebook. Lalu orang ini dalam pekerjaannya, kemudian dia menemukan berbagai temuan. Orang inilah yang menemukan pertama kali Apple, kemudian Macintosh, kemudian iPod, kemudian iPad. Dia menjadi kaya raya. Orang itu, saudara-saudara, bernama Steve Jobs. Dia katakan begini, saya memang sudah kaya, tetapi saya tidak mau memfoya-foyakan harta saya. Saya akan gunakan sebagian menolong orang lain, menolong orang lemah, menolong orang miskin. Saya akan gunakan dana saya membantu pendidikan. Saya akan berikan sebagian untuk energi, dan saya akan alokasikan sebagian untuk kampanye-kampanye media. Saya tidak perlu membeli mobil Rolls Royce atau menyuruh istri saya untuk operasi plastik. Sebab menjadi orang kaya biasanya menjadi orang-orang aneh. Saya tidak mau menjadi orang aneh. Saya akan tetap sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Steve Jobs ini pada tahun 2004 pertengahan didiagnosa dokter, dia mengidap kanker pankreas. Dokter berkata, umur Anda hanya tinggal 3 sampai 6 hari. Dia sangat sedih. Tapi dia tidak kecewa. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyesali siapapun termasuk Tuhan. Dia percaya hidupnya di tangan Tuhan. Aneh, saudara-saudara. Ternyata tahun 2006 bulan Mei dia masih hidup. Dan dia diundang oleh Stanford University untuk memberikan ceramah di sana. Ada 2 bagian yang saya petik dari ceramahnya, dari 5 pesan-pesannya. Pertama, dia katakan, stay hungry, stay foolish, tetap lapar, tetap bodoh. Apa yang dia maksudkan? Kalau tetap merasa lapar, kita akan menghargai betapa pentingnya sesuap nasi. Supaya dia ingat siapa dia. Dia adalah orang miskin. Dia adalah anak yang ditinggalkan oleh ibunya, lalu diadopsi oleh keluarga lain. Tapi Tuhan memberikan banyak kepadanya. Dan dia tidak boleh congkak. Dia tidak boleh tamak. Dia harus ingat, dahulu dia lapar, tapi sekarang Tuhan memberikan kepadanya berkecukupan. Lalu dia katakan, stay foolish. Dia adalah orang yang gagal studi dari college. Namun demikian, dia belajar di luar dan akhirnya menjadi pintar dan berhasil menemukan berbagai temuan-temuan. Namun dia berkata, stay foolish, tetap bodoh. Tujuannya ialah supaya jangan sombong. Tujuannya ialah supaya tetap merasa masih kurang ilmu dan terus akan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia meninggal pada tahun 2011 bulan Oktober. Bayangkan dari tahun 2004 berarti 7 tahun tambahan umurnya. 7 tahun Tuhan memberikan dia bernapas. 7 tahun itu
dikali 5,4 miliar, dikali setiap tahun dia harus menghabiskan 53 atau 60 miliar. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia, demikian hebatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ditanya istrinya Lawrence Powell Jobs yang menambah harta kekayaan suaminya sehingga sekarang diperhitungkan 350 triliun hartanya. Ketika ditanya wartawan New York Times, dia berkata, "Saya tidak akan mewariskan harta saya, harta peninggalan suami saya, kepada 3 orang anak-anak saya. Tapi saya akan mengajak mereka, memotivasi mereka menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang sombong dan tamak, tapi orang-orang yang suka berbagi." Demikian kata Lawrence Powell Jobs. Lalu mereka mendirikan sebuah yayasan yang mereka sebut dengan Emerson Collective. Begitulah Lawrence sampai kiri terus mensubsidi berbagai yayasan yang lain, menolong orang miskin dan menolong orang-orang yang lemah. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, dia katakan begini, ketika dia didiagnosa dan divonis berpenyakit kanker dan umurnya hanya 3-6 bulan, dia katakan begini, the last day, the last time pasti akan datang. Kapanpun itu saya sudah siap. Siapapun tidak akan dapat menghindari the last day ini, the last time ini, apapun kekuatannya, sekaya apapun, dan saya sudah siap untuk itu. Dalam perumpamaan ini Tuhan berkata kepada orang bodoh ini, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Yesus dalam Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, heart, dengan segenap jiwamu, soul, dengan segenap akal budimu, mind." Yesus bukan mau membagi manusia dalam pengertian trikotomi, tapi Yesus mau mengatakan mengasihi Tuhan Bapa kita di sorga tidak 30, 60 atau 75%, tetapi total, secara menyeluruh, tanpa batas, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima keampunan dosa dan menerima janji kehidupan kekal, kita harus tetap mengasihinya. Kapanpun kita selesai, kapanpun umur kita berakhir, usia kita kapanpun, kita harus siap sedia. Karena kalaupun itu terjadi, Tuhan sudah menjamin jiwa kita aman di tangannya. Jiwa kita bersama Dia di Firdaus. Jiwa kita memasuki alam kekekalan di sorga. Dalam perumpamaan itu dikatakan, untuk siapakah yang kau kumpulkan itu? Orang kaya bodoh itu tidak disebutkan pada hari ini jiwamu akan diambil. Kalau hari ini itu adalah jangka waktu 1 hari 24 jam. Tapi dikatakan pada malam ini itu adalah waktu singkat. Paling 5 jam. Dari jam 7 sampai jam 24. Waktu yang sangat singkat. Tidak tanggung-tanggung. Dalam perumpamaan itu Tuhan mencabut jiwanya. Karena apa? Karena dia congkak. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli kepada orang lain. Tidak bergantung kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita jauhi ketamakan. Kita hindari ketamakan, kerakusan, keserakahan. Tapi kita sebagai orang beriman, percaya dan yakin seluruh yang sudah dan akan kita miliki, harta benda, uang yang berlimpah-limpah, rumah, kendaraan, dan bentuk-bentuk yang lain, harus kita akui semua itu berasal dari Tuhan. Dan bukan harta yang paling penting. Yang paling penting ialah warisan Tuhan bagi kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berkatilah kami semua, supaya kami menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau, mensyukuri segala pemberian yang kecil, yang sedang, yang besar, bahkan yang tidak kami perhitungkan pun. Bahkan kami telah Engkau anugerahkan keampunan dosa, keselamatan, dan Engkau sudah menjanjikan kepada kami akan memberikan warisan sorgawi, kehidupan yang kekal. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.